Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Muhammad Faryan Indio dari kelas MMPJJ 24A1. Mata kuliah Etika Bisnis akan mempresentasikan mengenai kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang sebagai bentuk dari pelanggaran etika bisnis. Mengapa kasus tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika bisnis? Kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan seperti pencemaran tailing di Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya, pencemaran Sungai Askua oleh tailing dari PT Freeport Indonesia, dan kerusakan ekosistem pesisir tambang akibat tambang timah di Bangka Belitung dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis karena perusahaan gagal menjalankan prinsip responsible mining. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk menjalankan operasional tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan, khususnya terkait prinsip non-malevolence atau tidak merugikan pihak lain, dan accountability bertanggung jawab atas dampak aktivitasnya. Menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, praktik bisnis berkelanjutan harus memastikan perlindungan lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat lokal yang terdampak. Ketika perusahaan membuang limbah berbahaya ke sungai atau laut hingga menyebabkan pencemaran dan gangguan kesehatan masyarakat, tindakan tersebut tidak hanya melanggar regulasi lingkungan, namun juga mengabaikan kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Lalu, siapa stakeholder yang dirugikan dan apa bentuk kerugiannya? Jelas yang paling dirugikan pada kasus ini adalah masyarakat lokal, khususnya yang bergantung pada sungai dan laut untuk kebutuhan air bersih dan mata pencaharian. Pada kasus Teluk Buyat, masyarakat mengalami gangguan kesehatan, seperti keluhan neurologis dan kehilangan sumber daya penghidupan karena ikan menjadi tidak layak konsumsi. Lingkungan hidup sebagai stakeholder ekologis juga menjadi korban langsung akibat pencemaran logam berat yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati. Contoh pada kasus kerusakan pesisir Bangka Belitung di mana terumbu karang dan area perikanan terganggu karena sedimentasi tambang timah. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalami kerugian secara ekonomi dan sosial karena menanggung biaya pemulihan dan kehilangan potensi pendapatan jangka panjang dari sektor pariwisata dan perikanan. Terakhir, perusahaan sendiri ikut terdampak melalui kerusakan reputasi, penurunan kepercayaan publik, dan potensi gugatan hukum. Lalu bagaimana agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan? Nah, untuk mencegah kejadian yang sama, perusahaan pertambangan harus menerapkan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance secara ketat, terutama pada aspek pengelolaan limbah, pemantauan kualitas air, serta konsultasi publik sebelum dan selama operasi tambang. Regulasi pemerintah juga perlu diperkuat dengan mewajibkan audit lingkungan independen dan penerapan sanksi yang bersifat deteren, termasuk pencabutan izin apabila terjadi kerusakan berat. Penerapan konsep mine closure plan sejak awal perencanaan tambang akan memastikan adanya rencana reklamasi dan pemulihan ekosistem pasca tambang. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan dan transparansi data lingkungan dapat menjadi mekanisme kontrol sosial untuk menghindari praktik yang merusak. Dengan kombinasi yang regulasi yang kuat, pengawasan independen, dan komitmen etika dari perusahaan, praktik pertambangan dapat diarahkan menjadi lebih berkelanjutan dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Demikian presentasi singkat saya mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang sebagai bentuk dari pelanggaran etika bisnis. Saya Muhammad Fahri Anindyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.